accident seperti kawan. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Yevado Trip. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan pembunuhan berencana terhadap keluarga Gopinda Bargam. Target pertamanya yaitu Mohan yang merupakan ahli waris di keluarga tersebut. Kemudian setelah itu mereka membunuh Gopinda Bargam. Gopinda Bargam sering dipanggil juga Pinda, merupakan seorang pimpinan perusahaan besar AB Group. Saat ini istrinya hanya tinggal sendiri. Istrinya tersebut bernama Indrani Bargam. Pada saat istrinya tersebut sedang berada sendiri di rumah, datang seorang polisi yang mengembalikan barang milik Pinda dan Mohan. Salah satu barangnya yaitu sebuah handphone. Di handphone tersebut terdapat pesan suara sebelum suaminya dibunuh. Lalu setelah itu Indrani menelepon seorang yang bernama Apanji. Apanji kemudian diminta oleh Indrani untuk menyuruh seorang pemuda datang ke Hyderabad. Pemuda tersebut tak lain adalah putra kandung Pinda. Pria tersebut bernama Abi dan dia juga merupakan anak tiri Indrani. Abi pun langsung pergi ke Hyderabad. Sesampainya di sana, ibunya Indrani menyuruh ia untuk mengungkapkan motif pelaku pembunuhan yang terjadi terhadap keluarganya tersebut. Untuk langkah awal, Abi menggunakan rekaman suara yang terdapat di HP Mohan. Dan tak menunggu waktu lama, ia langsung mengenali suara tersebut. Itu merupakan suara teman kantor ayahnya yaitu Sarma dan Parma. Akan tetapi Abi ragu akan dugaannya. Jadi ia memutuskan untuk menyelidiki hal tersebut. Kemudian hal selanjutnya Abi memutuskan untuk bekerja di kantor tempat Sarma dan Parma bekerja yaitu perusahaan milik ayahnya. Abi juga mengganti identitasnya menjadi Balaram atau bisa disebut juga Balu. Handsome ka foto cipka. Kemudian pada keesokan harinya ia melamar pekerjaan sebagai asisten Sarma dan dengan mudah Abi diterima oleh Sarma. Ia juga mendekati Surya Kansam yang merupakan sekretaris Sarma untuk mempermudah tujuan utamanya. Dan untuk sementara waktu perusahaan AB Group dikendalikan oleh Indriani. Namun para petinggi di sana mengusulkan untuk segera melakukan pemilihan CEO baru perusahaan. Setelah rapat selesai, Indriani pun memberikan sebuah kode kepada Abi tentang pemilihan CEO baru di perusahaan mereka. Indriani sengaja menggunakan sebuah kode agar identitas Abi yang sebenarnya tidak terungkap. Dan juga agar rencana mereka tetap berjalan dengan baik. Setelah mendekati Sarma, ia juga langsung mendekati Parma melalui anak perempuan yang bernama Sakumari. Kemudian scene berganti, memperlihatkan Paras yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencurigai Balu karena surat lamaran yang diajukan olehnya itu terdapat beberapa kejanggalan. Lalu ia meminta Kontes Rao yang merupakan manajer di perusahaan tersebut untuk menyingkirkan Abi dari perusahaan. Akan tetapi Abi langsung mengetahuinya dan ia dengan mudah merayu Kontes Rao. Kemudian menjebaknya dengan alasan sering menerima suap hingga akhirnya Kontes Rao ditangkap polisi atas dugaan suap tersebut. Posisi Kontes Rao pun digantikan oleh Abi. Lalu scene kemudian selanjutnya memperlihatkan Balu yang sebenarnya. Balu kabur dari sekapan yang telah Abi lakukan terhadapnya. Dan ia pergi ke perusahaan AB Group untuk melaporkan semuanya kepada manajer. Akan tetapi manajer itu adalah Abi. Dan tentu saja semuanya telah di dalam kendalinya Abi. Kemudian Abi pun menyuruh Apanji membawa Balu pergi sebelum ada yang mengetahuinya. Kejadian tersebut dilihat Paras dan Paras langsung menginformasikan semua kepada seorang pria yang bernama Setaram. Setaram merupakan anak dari Dena Banju dan ayahnya yang merupakan teman Pinda. Paras dan Setaram merasa bahwa kedatangan Abi di perusahaannya membuat posisi mereka terancam dan mereka pun merancang sebuah rencana. Scene kemudian berganti memberitahukan bahwa Surma tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Pinda dan Mohan. Hingga akhirnya tinggal tersisa Parma yang menjadi tersangka selanjutnya. Untuk mempercepat penyelidikan, Abi terus memepet anak Parma yaitu Sukumari. Dan mereka berjalan-jalan. Kemudian pada saat mereka sedang berjalan-jalan, ada seorang yang berusaha untuk menembak Abi. Seorang tersebut merupakan suruhan dari Paras. Namun dengan keahlian berkelahi yang Abi miliki, itu semua terasa mudah baginya dan dengan waktu yang singkat, Abi mampu melumpuhkan semua anak suruhan yang diperintahkan oleh Paras.
Setelah kejadian itu Abi pulang dan menceritakan kepada teman-temannya tentang kejadian tadi. Dan ia pun yakin bahwa itu semua bukan ulah dari Parma. Karena tidak mungkin Parman menyerangnya. Dia yang sedang bersama dengan anaknya. Tidak hanya itu, Abi juga menyadari bahwa serangan itu tidak hanya terjadi kepada dirinya tetapi juga akan terjadi terhadap ibunya. Dan ia pun bersiap-siap sesuai dengan perkiraan Adi. Para pembunuh bayaran itu pun mendatangi rumah Indriani. Orang-orang itu sama dengan orang-orang yang pernah membunuh Pinda dan Mohan. Lalu Abi yang mengetahui bahwa kejadian itu akan terjadi langsung menyerang mereka dan menghabisi mereka semua. Kemudian pimpinan dari para pembunuh tersebut mengatakan kepada Abi bahwa mereka diperintahkan oleh Setaram. Kemudian setelah mengatakan itu semua, pimpinan tersebut ditembak mati oleh Abi. Pada saat itu juga identitas dan kehidupan Abi terungkap perlahan-lahan dan ternyata Abi sudah disiapkan oleh ayahnya untuk menjadi perisai sekaligus senjata bagi keluarganya. Dan juga pewaris tahta sebenarnya ialah Abi. Indira yang mengetahui bahwa pelaku utama dari pembunuhan keluarganya itu adalah Setaram yang merupakan anak Debandu. Dahulunya Debandu merupakan sahabat Pindaban. Mereka membangun perusahaan AB Group bersama-sama. Indira tidak menyangka bahwa anak Debandilah yang membunuh keluarga mereka hanya untuk kedudukan sebagai CEO dari perusahaannya. Lalu untuk menghilangkan bukti, Abi memasukkan jasad-jasad para pembunuh itu ke dalam mobil dan direka seolah-olah sebuah kejadian kecelakaan. Lalu scene pun berganti memperlihatkan Sampan yang mendatangi Indriani dan memberitahukan kasus kematian Pinda dan Mohan telah selesai. Di sana Sampan memperjelaskan bahwa Pinda meninggal karena bunuh diri sedangkan Mohan meninggal akibat kecelakaan. Ia diduga terlalu banyak meminum alkohol. Indriani mulai sedikit terprovokasi mendengar ucapan Sampan. Namun Abi pun datang dan memperkenalkan dirinya sebagai sekretaris Indriani. Ucapan Abi membuat Indriani tenang, akan tetapi hal itu membuat Sampan kesal karena ia tidak mendapatkan informasi sesuai dengan yang ia inginkan. Lalu Sampan memilih untuk pulang dan sesampainya di kantornya ia memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu identitas Abi yang sebenarnya. Karena ia ingin mengetahui siapa sebenarnya dan mengapa ia bisa menenangkan Indriani. Lalu scene pun berganti menceritakan sebuah kejadian di masa lampau, yaitu pada saat Pinda bersama 4 temannya pernah berintis sebuah bisnis perusahaan. Namun pembangunan pabrik itu ditolak oleh salah satu warga setempat karena salah satu warga itu meminta uang kepada Pinda. Sedangkan Pinda tidak mau menyogoknya karena menurutnya itu merupakan pelanggaran hukum. Salah satu orang tersebut pun marah dan ia memprovokasi semua masyarakat yang ada di sana dan menginformasikan bahwa Pinda bersama teman-temannya itu akan merusak lingkungan yang ada di sana. Namun pada saat mereka bertiga berhasil kabur, ada salah satu teman mereka yang bernama Aditya tertinggal di sana hingga ia dihabisi oleh masyarakat. Pada akhirnya bisnis mereka didirikan di tempat lain. Kemudian Pinda menikah dengan seorang perempuan bernama Krina Penny pergi berliburan ke Bali. Dan serangan itu tidak berhenti begitu saja. Pinda diserang di hotel tempat ia bersama istrinya. Serangan itu kemudian membuat seorang wanita tewas akibat terkena tembakan. Namun dalang dari semua itu tidak diketahui oleh siapapun. Kematian wanita yang tidak diketahui itu pun digunakan oleh Pinda sebagai kematian istrinya. Karena ia tidak mau nyawa istri dan anaknya tengah dikandungnya terancam. Namun sayang istrinya meninggal saat ia melahirkan Abi. Demi keselamatan anaknya, Pinda menyuruh Avandi yang merupakan pamannya untuk merahasiakan dan mengurus Abi di sebuah kampung. Tapi Pinda menjelaskan bahwa Abi akan tetap menjadi pewaris utama di semua hartanya. 7 tahun setelah itu Pinda menikah dengan Indriani. Pernikahan itu pun disetujui oleh Abi. Setelah itu Pinda juga memiliki seorang anak dari Indriani bernama Mohan. Meskipun Abi bukan merupakan anak kandungnya, Indriani sangatlah menyayanginya. Dia dan tidak pernah membeda-bedakan antara Mohan dan Abi. Pinda yang melihat kedua anaknya telah dewasa, ia pun membicarakan tentang harta waris kepada Indriani. Saat itu, Pinda mengatakan kepada Indriani bahwa 40% dari sahamnya akan ia berikan kepada Abi dan 40% kepada Mohan. Lalu 20% sisanya ia berikan kepada Indriani. Namun Indriani menolak pemberian Pinda itu. Di sana Indriani mengatakan kepada Pinda bahwa ia akan memberikan 20% harta warisannya kepada Abi. Karena mau bagaimanapun juga Abi adalah harta waris utama dari perusahaan milik Pinda. Kemudian scene berganti memperlihatkan Sampan yang mengetahui identitas Abi yang sebenarnya dan ia menyadari bahwa Abi bukan pria biasa. Hingga pada akhirnya pembunuhan tentang keluarganya tersebut diketahui dan Abi pun mulai memperlihatkan identitas sebenarnya. Dan ia datang ke kantor milik ayahnya tersebut menjadi calon CEO baru di perusahaan tersebut. Di lain sisi terlihat Sarma dan Parma yang sedang berandai-andai menjadi CEO perusahaan. Akan tetapi khayalan mereka terhapuskan pada saat Apanji datang dan mengatakan tentang kedatangan CEO baru yang merupakan
anak dari Indriani. Mereka yang penasaran pun langsung turun menemuinya. CEO baru tersebut tak lain adalah Abi. Sarma dan Parma melihat itu merasa tidak percaya dan mereka malah menertawakannya. Abi yang melihat itu pun memberikan sebuah pelajaran kepada mereka dengan memukulnya menggunakan ikat pinggang miliknya. Tidak hanya itu, Abi juga meluruskan tentang semua kebohongan yang telah ia perbuat, terutama kepada Sukumari tentang siapa ia sebenarnya. Dan ternyata Sukumari telah jatuh cinta kepada Abi. Setelah itu Abi juga menjelaskan semua itu kepada Surya Kansam. Namun ia tidak marah dan ia malah memuji tentang kesederhanaannya. Lalu ia juga mengatakan kepada Abi bahwa ia mencintainya. Kemudian pada saat keesokan harinya, Kontes Rao yang saat itu pernah ditangkap polisi karena menerima suap datang ke perusahaan itu lagi dan ia kembali diangkat menjadi manajer di AB Group. Orang yang kembali mengangkatnya menjadi manajer di sana tak lain adalah Setaram. Abi yang mengetahui hal tersebut sangat marah. Lalu ia meminta kepada bawahannya untuk mengundang Setaram ke acara rapat. Pada saat acara rapat itu, Setaram yang serakah dan haus kekuasaan tidak mengizinkan Abi menjadi CEO begitu saja. Ia meminta kepada Abi untuk membuktikan bahwa ia benar-benar anak dari Pinda atau hanya orang suruhan Indriani untuk menguasai perusahaan tersebut. Abi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena bukti yang ia miliki tidak berada di sini dan ia harus mengambil bukti itu di tempat kelahirannya di kampung. Dan rapat itu tidak menghasilkan apa-apa, lalu Setaram pun langsung pergi dari sana. Kemudian Abi pun pergi ke Bulgaria untuk mengambil barang pemberian ayahnya yang dulu pernah diberikan kepadanya. Namun Sukumari dan Surya Kansam juga ikut pergi ke sana karena Surma dan Parma disekap oleh Setaram di sana. Sukumari dan Surya Kansam mereka terus-menerus bertengkar karena mereka sama-sama menyukai Abi. Kemudian pada saat habis selesai mengambil barang pemberian dari ayahnya tersebut, ia langsung diserang oleh para penjahat yang disuruh oleh Paras. Akan tetapi para penjahat itu gagal karena Abi bukan lawan biasa. Jai Maharashtra. Dan sesampainya di hotel, Abi dipukul oleh Sukumari dan Surya Kansa hingga pingsan untuk merebut barang yang dibawa oleh Abi. Itu semua dilakukan agar Sarma dan Parma bisa terlepas dari sekapan Setaram. Pada akhirnya Sarma dan Parma pun kembali ke Hyderabad. Di sana terdapat Apanji yang disuruh oleh Setaram untuk membuka wasiat yang ditinggalkan oleh Pinda. Karena Setaram takut bahwa itu hanyalah jebakan untuknya, Apanji juga menyetujui untuk membantu Setaram. Karena itu termasuk dalam rencana yang telah ditentukan Abi dan juga dirinya. Lalu tidak hanya itu, surat wasiat milik Abi tersebut dibakar karena Setaram ingin mempermalukan Abi dan membuat Abi gagal menjadi CEO baru di AB Group. Setelah melakukan semua itu, Setaram pun merasa tenang dan ia berpikir bahwa ia akan menang dan akan menjadi CEO di perusahaan besar tersebut. Kemudian scene berganti, memperlihatkan Abi yang kembali ke Hyderabad untuk menentukan siapa yang akan menjadi CEO yang sebenarnya. Namun para penjaga dan security di sana sudah berada di bawah kendali Setaram. Hingga pada akhirnya Abi dibawa oleh para penjaga itu ke atap gedung. Di sana Abi langsung menghajar para penjaga dan security dengan mudah karena bagi mereka tidak ada apa-apanya. Setelah itu datanglah Daya Bandara yang juga termasuk dari dalam pembunuhan tersebut. Ia adalah saudara Aditya yang dulu sempat ditinggalkan hingga akhirnya ia dibunuh oleh massa. Alasan Daya Bandara melakukan itu karena ia tidak terima bahwa saudaranya Aditya ditinggalkan dan ia ingin membalaskan dendamnya. Di sana Daya juga mengakui bahwa dalang dari semua perbuatan itu adalah dirinya. Salah satunya yaitu pembunuhan yang dilakukan pada saat Pinda sedang berada di Bali bersama istrinya. Lalu kemudian Abi kembali menjelaskan bahwa sebenarnya surat yang mereka bakar saat itu bukan surat asli miliknya, tetapi itu hanya sebuah duplikat yang sengaja dibuat untuk menipu mereka. Dan di sana Abi menjelaskan bahwa sangkut paut pamannya yang ikut membantu mereka membuka isi kotak wasiat itu hanya sebuah rencana saja. Dan ia menjelaskan bahwa pamannya tidak benar-benar mengkhianati keluarganya. Dan satu hal lagi di sana lebih menjelaskan bahwa Abi bukanlah anak kecil yang mudah ditipu oleh yang mudah ditipu. Di sisi lain terdapat Indriani yang sedang memberitahukan siapa CEO yang sebenarnya. Di sana Indriani menyebutkan bahwa CEO yang baru adalah putra sulung Govinda Bargan, yaitu Abhisek Bargam. Setaram yang mendengar nama Abi tersebut merasa posisinya itu terancam dan ia langsung pergi ke atap gedung. Sesampai di atap gedung, sekarang memberitahukan kepada Daya Bandara bahwa pemilihan CEO sudah dimulai, akan tetapi Daya Bandara tidak menghiraukannya karena bukan kedudukan yang ia inginkan tetapi hanya ingin membalaskan dendamnya.
Itu semua disebabkan karena pembangunan perusahaan itu menggunakan darah kakaknya yaitu Aditya Bandara. Sikap Daya itu kemudian membuat Setaram marah. Lalu Setaram pun langsung menyuruh Paras untuk membunuh Daya Bandara. Paras yang mendengar perintah itu pun langsung mendorong Daya dari sana. Akan tetapi Paras juga ikut terjatuh karena Daya Bandara menariknya. Setaram yang melihat Paras ikut terjatuh langsung mencoba meraih sebuah pistol untuk membunuh Abi. Namun semua itu gagal karena kelincahan dan kecerdasan Abi kemudian melumpuhkan lawannya tersebut. Setelah melumpuhkan Setaram, Abi berbicara kepada Daya Bandara yang tergantung di logo nama perusahaan itu. Di sana Abi menjelaskan bahwa lambang AB perusahaan itu bukan singkatan dari namanya, akan tetapi itu merupakan lambang untuk mengenang salah satu sahabatnya yaitu Aditya Bandara. Namun tanpa sempat terselamatkan, Daya pun terjatuh dari gedung itu dan ia meninggal. Kemudian setelah semuanya selesai, Abi datang ke ruangan rapat yang di sana terdapat ibu dan para petinggi-petinggi perusahaan lainnya. Kedatangan Abi ke sana bukan untuk merayakan kemenangan sebagai CEO baru di perusahaan ayahnya, tetapi kedatangannya ke sana untuk meminta maaf kepada ibunya tersebut karena tidak bisa menjaga ayah dan adiknya Mohan sesuai dengan janji yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Di sana Abi sangat menyesali semua yang terjadi dan untuk terakhir kalinya ia berjanji tidak akan pergi kemana-mana dan akan menjaga keluarganya yang tersisa yaitu ibu tirinya tersebut. Orang-orang yang melihat kejadian itu merasa terharu dan kagum karena meskipun mereka hanya ibu dan anak tiri tetapi cinta tidak ada yang bisa menandingi. Hingga pada akhirnya Abi pun resmi menjadi CEO baru di perusahaan AB Group milik ayahnya itu. Dan untuk Setaram ia dikirim ke suatu pulau terpencil untuk menikmati sisa hidupnya sendiri. Dan film pun selesai.